Karpet. Oke. Selamat malam kawan-kawan yang sudah bersedia hadir di acara rutin kolokium Masyarakat Filsafat Indonesia. Acara ini diadakan 2 minggu sekali setiap hari Senin malam. Dan ini merupakan acara yang kesekian sejak tahun lalu ya, tahun 2021. Kali ini topiknya agak berbeda dengan pada umumnya, topik kolokium biasanya yang dibahas selalu filsafat barat, tetapi kali ini dan sebenarnya sudah mulai Senin yang lalu ya, kolokium sebelumnya, kita membahas tentang filsafat timur. Dan ini memang jarang, terutama mayoritas dari MFI rata-rata alirannya filsafat barat, sehingga begitu mendengar topiknya kali ini tentang filsafat timur, banyak yang merasa, waduh, ini hal yang asing, hal yang baru. Tapi kita memang harus seimbang bahwa ada filsafat barat disajikan, tetapi juga ada filsafat timur. Kawan-kawan kalau pernah mendengar, kali ini topik yang akan dibahas oleh narasumber kita adalah tentang pemikiran Swami Sivananda. Lidah saya sering agak keliru dengan Swami Vivekananda, itu hampir sama namanya tetapi berbeda orang, jelas. Kalau kita mendengar nama Swami Sivananda, saya sendiri secara pribadi seringkali menghubungkan dengan yoga. Karena saya sendiri kebetulan, kok saya matikan ya? Oke. Karena kebetulan saya sendiri, saya bukan yogis, tetapi orang yang ikut latihan yoga, walaupun tentu tidak sebanding dengan Sivananda. Kalau Sivananda itu yogis, kalau saya hanya yoga menjadikan olahraga. Tetapi setidaknya dari pelajaran tentang yoga itu nama Sivananda tidak asing, dan kalau diikuti akan berat sekali itu konsekuensi yoga. Jadi saya sendiri tahunya dari yoga, dan efek yoga itu baik sekali. Dulu saya perokok, sekarang berhenti karena yoga. Wah, jadi promosi ini. Nah, baik, ada seringkali kita akan mengatakan atau banyak awam yang berpendapat bahwa filsafat timur terutama juga nanti Sivananda itu tidak memiliki kajian atau cara pikir epistemologis, tapi nanti Mbak Sita pasti akan bisa menunjukkan bahwa filsafat timur juga punya aspek epistemologis dalam ontologis, jelas ya, dalam memahami tentang atau dalam memberikan satu metodologi untuk memahami tentang realitas untuk menuju kepada yang spiritual. Yoga, setahu saya, adalah salah satu metodologi untuk menuju ke sana. Nah, baiklah, untuk melihat lebih jauh bagaimana Swami Sivananda ini, pemikiran-pemikirannya seperti apa, kita akan dengarkan nanti bagaimana Mbak Sita Subodro akan mempresentasikan. Yang jelas, yang menarik bahwa di dalam filsafat timur, termasuk pemikiran Sivananda ini, ada 4 hal mengenai karma, bakti, raja, dan jana. Kalau kawan-kawan belum paham, nanti itu akan dijelaskan, tetapi itu seluruhnya adalah satu metode untuk mencapai kepada Brahman atau yang spiritual. Perlu diketahui dulu siapa Mbak Sita yang akan mempresentasikan pemikiran Swami Sivananda. Mbak Sita menyelesaikan S1 dan S2-nya di bidang filsafat di Universitas Gadjah Mada. Mbak Sita rupanya orang dari Jawa Timur ya, dari Banyuwangi. Kita sama Mbak, saya juga dari Jawa Timur. Tetapi saya berada di tengah-tengah di mana Mbak Sita sekarang tinggal. Lalu sekarang Mbak Sita mengajar filsafat di Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya. Kalau Mbak Sita dari Banyuwangi kemudian ke Jogja, lalu sekarang ke Surabaya. Kalau saya dari Surabaya kemudian ke Jakarta sampai sekarang. Nah, kita tidak pernah ketemu karena perjalanan kita selalu berselisih. Nah, itu tentang Mbak Sita, dan kiranya
pemikiran suami Sivananda ini ditelaah oleh Mbak Sita dan dijadikan sebagai, kalau tidak salah ya, tolong dibetulkan Mbak Sita, dijadikan topik skripsinya pada saat menyelesaikan di filsafat UGM. Nah, mari kita dengarkan seperti apa pokok-pokok pikiran suami Sivananda. Saya persilakan Mbak Sita untuk mempresentasikan. Waktu untuk Mbak Sita kurang lebih antara 40 sampai 50 menit, kemudian nanti sampai pukul 9, dan jika diperlukan bisa lebih, kita akan diskusi. Begitu Mbak Sita, silakan, dan buat kawan-kawan nanti kira-kira 10 menit sebelum Mbak Sita menyelesaikan presentasinya, kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau pernyataan, silakan menulis di kolom chat, atau juga nanti boleh raise hand. Baik, silakan Mbak Sita, sekitar 40-50 menit untuk Anda. Silakan. Baik, terima kasih Kak Ruth. Selamat malam Bapak Ibu, Mas dan Mbak semuanya. Perkenalkan, nama saya Sita Subadra. Jadi kebetulan sekarang saya mengajar di Surabaya di ITS. Saya sebetulnya mengajar Pancasila, tapi ada satu pertemuan di dalam mata kuliah Pancasila itu dihubungkan dengan filsafat, etika, terus kemudian perkembangan ilmu, teknologi, dan seterusnya. Terus kemudian nanti materi yang akan saya bawa hari ini itu adalah topik yang menjadi skripsi saya waktu S1. Dan jadi presentasi hari ini itu seperti membuat saya kembali lagi ke zaman S1 dulu. Tahun berapa ya waktu? Tahun 2008 kalau tidak salah. Tahun 2007, jadi sudah lama sekali. Sekarang 2022, saya coba untuk menjelaskan skripsi saya waktu itu seperti apa. Jadi saya izin share screen. Ya, silakan. Sudah dijadikan co-host. Dibesarkan lagi Mbak Sita. Dibesarkan lagi bisa nggak? Supaya full screen. Ya. Nah, oke. Okay. Jadi ini yang adalah sebenarnya judul skripsinya bukan ini ya, tapi judul skripsinya itu adalah makna yoga dalam pencapaian jati diri manusia menurut Swami Sivananda. Jadi fokusnya ke yoga, tapi di koloquium ini yang saya bawakan adalah proses pencapaian jati diri manusia menurut Swami Sivananda. Seperti itu. Mengapa saya mengambil judul seperti ini sebagai skripsi? Sebenarnya, atau topik seperti ini sebagai skripsi, sebenarnya waktu itu ini adalah hasil dialog atau diskusi dengan bapak saya, yang kebetulan waktu itu bapak saya itu mendalami Zen. Jadi akhirnya saya mencoba untuk menggali pemikiran Swami Sivananda dari obrolan-obrolan saya dengan bapak saya. Satu, kedua, terus kemudian dari pemikiran Swami Sivananda itu sebenarnya cukup menarik menurut saya waktu itu, dan sekarang juga karena Swami Sivananda itu melihat agama itu dari sedikit agak berbeda ya. Jadi ini bisa dijadikan sebagai alternatif pemikirannya beliau untuk mengamati atau melihat konflik agama atau kekerasan atas nama agama itu seperti apa. Lalu yang ketiga, saya waktu itu tidak mengetahui bahwa ternyata yoga itu tidak hanya sekedar olah tubuh, atau mungkin seperti yang Bapak Ibu pernah tahu di apa ya, di klub-klub olahraga seperti itu. Tapi tidak hanya itu, tapi yoga itu sebenarnya juga olah pikiran, olah emosi, dan lain-lain. Bagaimana akan saya coba jelaskan. Jadi sebenarnya kasus ini di India itu ada sistem kasta. Jadi ada 4 kasta. Yang tertinggi adalah kasta Brahmana, yang mana itu adalah salah satunya misalnya pengajar atau intelektual itu masuk ke dalam kasta tertinggi. Dan nomor 4 itu adalah kasta pekerja kalau tidak salah. Dan kasta yang tidak termasuk ke dalam 4 itu tadi adalah namanya kasta Dalits. Jadi ini yang ada di layar adalah berita dari media Asia Pasifik. Kemudian berita ini keluar pada bulan Februari tahun 2022, jadi cukup baru sekali karena pada tahun ini. Dan saya mendengar di India itu sampai sekarang masih ada semacam diskriminasi terhadap kasta Dalits. Jadi kasta Dalits tidak termasuk ke dalam 4 kasta yang diakui di India. Jadi ini ibaratnya kalau di Amerika itu seperti apa yang kemarin terjadi itu Black Lives Matter seperti itu. Jadi orang kulit hitam ya. Tapi kalau di India berbedanya adalah kalau di India itu
kalau orang-orang kulit hitam di Amerika itu masih punya kesempatan untuk misalnya jadi jurnalis, masih ada juga bilioner yang kulit hitam juga, tapi di India tidak ada sama sekali. Jadi kasta Dalit ini justru menjadi kasta yang paling hina, dianggap hina oleh mereka yang menganggap hina. Terus kemudian mereka juga didiskriminasi, dan bahkan di media-media di India itu sering muncul berita-berita yang judulnya misalnya Dalits itu mengalami kekerasan seksual, Dalits dipukuli dan lain-lain seperti itu. Jadi hal ini yang dialami oleh kasta Dalits ini juga menjadi perhatian oleh diperhatikan juga oleh Swami Sivananda, karena menurut Swami Sivananda apa ya, ini semacam ada unsur superioritas dan inferioritas di sana, terus kemudian ada juga unsur kekerasan atas nama agama, dan seterusnya. Nanti coba saya jelaskan hubungannya dengan kasus ini. Oke, saya mau masuk ke sini dulu. Jadi nanti saya akan menjelaskan mulai dari siapa Swami Sivananda, kemudian yang kedua saya mencoba menjelaskan manusia menurut Swami Sivananda, kemudian yang ketiga saya mencoba menjelaskan pencapaian jati diri manusia menurut Swami Sivananda. Siapa Swami Sivananda? Jadi saya coba searching ya di Google, Swami Sivananda itu ternyata tidak hanya satu orang saja. Jadi di India juga ada banyak nama Swami Sivananda. Bahkan ada yang terbaru itu manusia yang umurnya lebih dari 100 tahun. Ada juga namanya Swami Sivananda. Karena semua Swami Sivananda yang saya maksud di topik ini adalah mereka dia sudah meninggal. Ya. Dan ini adalah beliau. Jadi latar belakang beliau itu adalah beliau lahir tahun 1887 di India Selatan. Kemudian bapaknya itu bernama Feng Iyar dan ibunya Srimati Parvati Amal. Jadi kedua orang tua Swami Sivananda ini sangat religius, dan mereka berdua ini religiusnya itu ditunjukkan melalui ibadah-ibadah dan ritual, dan itu sangat mempengaruhi pemikiran Swami Sivananda. Jadi bisa dikatakan kedua orang tua Swami Sivananda itu sangat mempengaruhi pemikirannya dia. Lalu yang ketiga, Swami Sivananda juga seorang dokter. Jadi Swami Sivananda itu mendapatkan pendidikan kedokteran di Tanjore Medical Institute. Kemudian Swami Sivananda membuat jurnal kedokteran Ambrosia yang waktu jurnalnya itu berisi tentang tips-tips kesehatan, kesehatan mental, kesehatan fisik, dan seterusnya. Dan tidak hanya di India, Swami Sivananda juga menjadi dokter di Singapura, Malaysia, terus kemudian kembali lagi ke India. Yang dijalani Swami Sivananda selama hidupnya itu adalah sanyasi. Sanyasi itu hidup dalam kesederhanaan. Pengembaraan, bersemadi, mempelajari kitab suci, beribadah, melayani sesama, dan mempraktekkan yoga. Saya waktu sempat berpikir bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh Swami Sivananda ini bisa masuk ke dalam filsafat atau tidak ya. Seperti itu. Setelah saya baca-baca buku tentang filsafat India, itu pernah di tahun 1948 Kementerian Pendidikan di India itu pernah membuat satu buku tentang sejarah filsafat. Jadi beliau mengatakan bahwa selama ini sejarah filsafat itu yang diceritakan itu berawal dari Yunani, kemudian ke Eropa dan lain-lain. Tapi belum ada pembahasan tentang India. Seperti itu. Padahal sebenarnya kalau menurut sejarah, India itu muncul lebih dulu daripada Yunani. Jadi ketika Yunani baru muncul, di India itu sudah berkembang. Seperti itu. Jadi dan di buku itu disebutkan bahwa India itu sedikit berbeda dengan filsafat Barat ya. Jadi kalau di India ini filsafatnya itu menyatu dengan agama. Seperti itu. Jadi pemikiran secara rasionalitas itu juga diimbangi dengan praktek spiritualitas dan identik dengan agama. Sedangkan kalau di Barat kan terkadang ada yang tidak seperti itu juga ya. Dan kemudian selain itu Swami Sivananda juga pendiri The Divine Life Society. Jadi ini adalah lembaga yang misalnya membahas soal yoga, terus kesehatan mental dan lain-lain. Dan juga Swami Sivananda mendirikan lembaga juga yaitu Yoga Vedanta Forest Academy tahun 48. Saya akan masuk ke slide berikutnya. Dasar pemikiran Swami Sivananda. Jadi Swami Sivananda itu mengikuti pemikirannya Sri Sankara dan Ramanuja. Jadi monisme dan teisme, kemudian dari filsafat Vedanta, lalu dari kitab suci dan teks-teks India, kemudian pemikirannya juga dipengaruhi oleh kedua orang tuanya. Bagaimana bentuk pemikirannya akan saya jelaskan di slide selanjutnya.
Kalau misalnya bicara soal manusia, itu biasanya kan yang sering muncul adalah pertanyaan soal eksistensinya. Dan pertanyaan-pertanyaan terkait tentang hal itu, misalnya, siapa manusia? Kemudian, apa tujuan hidup manusia? Kemudian, apa kebahagiaan manusia? Lalu, apa yang membuat hidup manusia bermakna? Bagaimana Tuhan dalam hidup manusia? Bagaimana agama dalam hidup manusia? Kemudian, apakah manusia memiliki kebebasan? Dan ini menurut Sartre. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini itu akan mendapatkan jawaban yang berbeda atau pendekatan yang berbeda tergantung siapa yang melihat dan siapa yang memikirkan. Kalau Sartre mungkin mengatakan bahwa it is absurd that we are born, it is absurd that we die. Lalu Sivananda mungkin akan mengatakan bahwa agama bisa menjadi solusi dari masalah manusia. Seperti itu. Mungkin ada seseorang mungkin yang anti agama juga ya. Jadi ketika mendengarkan agama menjadi solusi, mungkin akan mempertanyakan kenapa agama menjadi solusi. Nah, itu coba akan saya jelaskan di slide berikutnya. Manusia menurut suami Sivananda. Jadi, kalau dilihat dari gambar yang ada di sini, manusia itu adalah image of God. Maksudnya adalah percikan Tuhan itu ada di dalam manusia. Ini menurut suami Sivananda. Jadi, Tuhan itu seperti apa nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi, di dalam tubuh manusia itu sebenarnya sudah ada percikan Tuhan. Kemudian, kalau dirunut atau dipecah, manusia itu terdiri dari pikiran, jiwa, dan tubuh. Tiganya itu saling berhubungan antara pikiran, jiwa, dan tubuh. Jadi tidak berdiri sendiri, tapi saling berhubungan. Itu mengapa akhirnya suami Sivananda termasuk ke dalam pemikir yang non-dualis. Kemudian tubuh, menurut suami Sivananda itu sifatnya mudah rusak. Kelihatan atau tampak, kemudian fana, karena tadi mudah rusak ya. Terus penjara bagi jiwa. Jadi jiwa itu tidak bisa bebas, tidak bisa mendapatkan kebebasannya karena ada ada tubuh. Kemudian pikiran sifatnya terbatas dan berubah. Lalu jiwa sifatnya tak terbatas. Jadi ada dua jiwa menurut suami sebenarnya, jiwa transendental dan jiwa empiris. Kalau jiwa empiris ini itu adalah, jadi ibaratnya begini, jiwa empiris itu seperti jiwa yang menyerap apa yang dilakukan oleh tubuh dan pikiran. Jadi ketika tubuh mengolah sesuatu, pikiran mengolah sesuatu, jiwa yang empiris ini mengelola apa yang dilakukan oleh tubuh dan jiwa. Seperti itu. Jiwa transendental ini sifatnya hanya mengamati jiwa empiris. Jadi ketika yang didapatkan oleh jiwa empiris ini sesuatu yang baik, yang bisa mendukung untuk mendekati Tuhan, itu akhirnya nanti jiwa transendental bisa diputuskan apakah dia akan mengalami moksa atau tidak. Seperti itu. Jadi ada dua jiwa di sini. Nah, dari ketiga ini tuh mereka saling berhubungan. Tubuh itu meskipun bersifat fana, mudah rusak, tetapi tubuh juga bisa menjadi kendaraan bagi jiwa ya untuk berkembang. Terus kemudian pikiran meskipun bersifat terbatas dan berupa, pikiran juga bisa menjadi membantu jiwa untuk berkembang seperti itu. Jadi suami Sivananda ini pemikirannya dia tidak black and white atau tubuh itu negatif, pikiran negatif tidak, tapi semuanya saling berkesinambungan juga. Kemudian slide berikutnya. Jadi menurut Swami Sivananda, jiwa ini bisa pergi dari suatu tubuh. Ibaratnya kalau ada seseorang yang meninggal, itu jiwa akan meninggalkan tubuh tersebut dan mencari calon tubuh yang baru untuk hidup lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi soul can live to another body to serve better. Dan Swami Sivananda mengatakan bahwa dari struktur tubuh, pikiran, jiwa, dan tubuh, dari struktur manusia, pikiran, jiwa, dan tubuh, Swami Sivananda mengatakan bahwa manusia itu selalu berjuang atau struggling antara kehidupan spiritual dan material. Jadi manusia itu menurut Swami Sivananda selalu mencoba untuk menganalisa kira-kira saya mau berubah menjadi spiritual atau tidak.
Dan itu ada proses struggling di situ. Kemudian, apakah manusia memiliki kebebasan? Jadi karena latar belakangnya suami Sivananda adalah pengikut agama Hindu, jadi kira-kira mungkin ada yang menjawab tidak ya, atau mungkin ada yang menjawab iya. Jadi Swami Sivananda mengatakan bahwa ya, manusia punya kebebasan. Jadi tidak fatalis, tidak mengikuti apa yang ada di kitab suci saja, tidak mengikuti apa kata Tuhan seperti itu, tidak. Tapi Swami Sivananda mengatakan bahwa manusia itu adalah master dari nasibnya sendiri. Jadi manusia berhak menentukan nasibnya, manusia berhak menentukan dia mau kemana, seperti itu. Kemudian karena manusia punya kebebasan, jika kebebasan ini disalahgunakan, maka muncul yang namanya dosa. Jadi dosa itu adalah dampak atau hasil dari kebebasan yang disalahgunakan. Kemudian dosa itu bisa menyebabkan penderitaan. Ini menurut Swami Sivananda. Bagaimana dengan agama? Swami Sivananda memandang agama itu seperti yang ada di dalam bahasa Latin, yaitu religio. Jadi artinya adalah kalau dipecah itu re itu back dan ligare itu bind. Maksudnya adalah agama itu bisa mengembalikan manusia untuk dekat dengan Tuhan. Seperti itu. Jadi ini perspektif Swami Sivananda tentang agama. Menurut Swami Sivananda, agama itu bisa menjadi solusi dalam menjaga sikap dan pikiran manusia. Kemudian yang menarik di sini, Swami Sivananda tidak hanya melihat agama itu sebagai sesuatu yang dipercaya. Jadi terkadang orang mengatakan bahwa saya tidak bisa menalar agama karena saya hanya bisa mempercayainya. Tidak seperti itu, tapi Swami Sivananda menganggap bahwa agama itu gabungan dari kepercayaan dan cinta. Jadi yang menarik ada unsur cinta di dalam agama. Lalu menurut Swami Sivananda, peradaban manusia, hukum yang dibuat oleh manusia, aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, moralitas, perdamaian untuk manusia itu adalah buah dari keberadaan agama. Jadi di sini akhirnya agama menurut Swami Sivananda itu adalah sesuatu yang mengarah kepada humanity ya, atau kemanusiaan. Karena ada unsur cinta di dalamnya. Kemudian agama mengarahkan pada kehidupan yang etis dan humanis. Itu mengapa akhirnya dari dari masalah-masalah yang ada di dunia ini, ada beberapa masalah yang dikatakan oleh Swami Sivananda, solusinya adalah agama. Karena agama itu bisa mengarahkan pada kehidupan yang etis dan humanis. Mengapa ada agama di dunia ini? Swami Sivananda menganalisa bahwa kenapa ada agama, karena manusia punya insting religiusitas sejak lahir. Jadi ketika bayi lahir, itu kan bayi merasa bahwa ingin disayang oleh orang tuanya, seperti itu. Jadi karena agama itu ada unsur cinta ya, menurut Swami Sivananda. Seperti itu. Terus kemudian manusia punya keinginan untuk bahagia. Itu kenapa ada agama. Jadi agama ini dipakai sebagai panduan untuk bahagia itu seperti apa. Manusia itu takut mati dan menderita. Itu mengapa ada agama. Lalu kedamaian, kesejahteraan, dan keharmonisan dalam masyarakat itu adalah juga alasan dari hadirnya agama di dunia ini. Jadi di sini bisa saya simpulkan bahwa agama menurut Swami Sivananda itu mengarah kepada sesuatu yang humanis dan etis ya, seperti itu. Dan manusia punya keinginan untuk mengetahui the unknown, jadi sesuatu yang tidak diketahui atau sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Itu mengapa akhirnya ada agama. Jadi apakah Tuhan itu seperti apa ya? Tuhan itu bagaimana wujudnya ya? Jadi manusia punya keinginan untuk mengetahui itu. Agama itu menurut Swami Sivananda itu menjadi jembatan untuk mengetahui the unknown itu tadi. Ada pertanyaan, ada satu pertanyaan untuk Swami Sivananda waktu itu yang saya baca dari bukunya. Pertanyaan adalah which religion to follow. Jadi saya harus mengikuti agama yang mana? Lalu Swami Sivananda mengatakan bahwa follow any religion. Kamu bisa mengikuti agama apapun, mana saja yang mau kamu ikuti. But take care of to follow it sincerely and consciously. Maksudnya adalah ikuti agama itu dengan sadar dan
hati-hati ya. Seperti itu. Maksudnya adalah dia menyarankan untuk tidak mengikuti agama itu secara membabi buta. Tapi di sini ada unsur rasionalitasnya dan etis, ada etikanya juga. Kalau ditarik ke konteks Dalits yang tadi saya sudah jelaskan di awal, Dalits itu kan ada di India karena ada kekuasaan atau dominasi kaum Brahmin atau kaum Brahmana di India. Yang mana kaum Brahmana itu kaum atau kasta paling tinggi di India ya. Jadi kaum Brahmana di sana itu mengatasnamakan agama yang mengatakan bahwa kaum Dalit itu adalah kasta terendah dan hina. Jadi di sini dimaksud oleh Swami Sivananda, kita tidak boleh mengikuti agama itu secara membabi buta. Jadi kita harus menganalisa secara rasionalitas, secara rasional dan etis. Seperti itu. Kemudian konflik agama menurut Swami Sivananda itu penyebabnya adalah karena adanya kesalahpahaman dalam memahami Tuhan dan kurang empati. Jadi ini menurut Swami Sivananda. Karena kalau ditarik ke konteks definisi Tuhan menurut Swami Sivananda, itu nanti kita akan mengetahui bahwa oh ya ternyata kalau kita mulai definisi Tuhan menurut Swami Sivananda, itu benar juga ya. Ternyata konflik agama itu penyebabnya adalah karena kesalahpahaman dalam memahami Tuhan. Bagaimana dengan Tuhan menurut Swami Sivananda? Jadi Tuhan itu menurut Swami Sivananda abadi, tidak berawal dan tidak berakhir. Jadi kalau ada pertanyaan kapan Tuhan itu ada di dunia ini, itu adalah pertanyaan yang tidak bisa terjawab. Jadi kalau masuk ke logika timur ya, kalau kemarin saya lihat di videonya Martin Surajaya di YouTube, Martin Surajaya waktu itu membahas tentang metafisika timur dan logika modern. Jadi ada logika yang mengatakan bahwa kalau ada pertanyaan tentang Tuhan itu bagaimana muncul ya, jawabannya bisa jadi A, bisa jadi B, atau bisa jadi AB, atau bisa jadi tidak A, tidak B. Seperti itu. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak bisa dijawab oleh pikiran. Bagaimana manusia itu bisa, Tuhan itu bisa muncul dan berakhir. Seperti itu. Jadi Tuhan itu menurut Swami Sivananda adalah abadi, tak berawal dan tak berakhir. Kemudian jadi Swami Sivananda itu membagi dua, yaitu Tuhan yang imanen dan Tuhan yang transenden. Tuhan yang imanen itu adalah maksudnya di alam semesta ini itu terdapat unsur Tuhan di dalamnya. Jadi semua makhluk hidup yang ada di dunia ini atau di alam semesta itu punya unsur Tuhan. Itu mengapa istilahnya Tuhan yang imanen. Jadi Swami Sivananda mengatakan bahwa cintai semua makhluk hidup. Karena di dalam makhluk hidup tersebut itu terdapat percikan Tuhan di dalamnya. Seperti itu. Lalu yang kedua, Tuhan yang transenden, yaitu sesuatu yang di unknown tadi ya. Jadi kebahagiaan itu juga wujud dari Tuhan yang transenden. Terus jadi Tuhan yang transenden itu lebih ke arah sesuatu yang abstrak daripada yang imanen. Tuhan itu juga bersifat statis dan dinamis. Statis itu maksudnya adalah Tuhan itu konsepnya satu ya. Kita percaya pada Tuhan. Itu saja. Tetapi dinamis juga. Dinamisnya adalah dalam bentuk bahwa meskipun kita percaya pada Tuhan, itu jatuhnya nanti prakteknya akan berbeda-beda kepercayaannya. Antara agama Islam, agama Hindu, agama Kristen, dan agama yang lainnya itu juga pasti akan berbeda. Meskipun semuanya percaya pada Tuhan. Jadi itu mengapa akhirnya Tuhan itu bersifat statis, yaitu satu konsep Tuhan. Namun itu akan berbeda pemahaman dan prakteknya ketika ada perbedaan perspektif dalam melihat Tuhan. Jadi bersifat statis dan dinamis. Ini adalah Tuhan. Yang menarik di sini di dalam filsafat Hindu itu ada istilah inkarnasi. Jadi inkarnasi itu adalah kelahiran sosok yang dianggap manifestasi dari Tuhan. Ibaratnya seperti Buddha, seperti itu ya. Jadi Swami Sivananda mengatakan bahwa sosok tersebut itu dianggap sebagai manifestasi dari Tuhan. Jadi ada jiwa yang ada sosok atau tubuh yang akan dipilih untuk menjadi manifestasi dari Tuhan. Sosok yang dipilih ini dia itu dikatakan punya pengetahuan etika yang sangat tinggi, kesadaran yang sangat tinggi. Seperti itu. Karena sosok yang dianggap sebagai inkarnasi dari Tuhan itu tugasnya adalah untuk menjaga manusia supaya tetap baik. Kemudian membuat hukum kebajikan, lalu mengajarkan manusia untuk dekat dengan Tuhan,
Jadi itu mengapa ada istilah inkarnasi dianggap sebagai manifestasi dari Tuhan. Dan ini biasanya orang yang terpilih itu biasanya saudaranya sangat tinggi sekali. Dan kemudian kita masuk ke yoga. Jadi yoga itu kalau dipecah, asal katanya itu dari bahasa Sanskerta, yaitu yuj, yang artinya adalah untuk menyatu dan penyatuan. Jadi yoga itu adalah yoking one soul to God. Jadi bersatunya satu jiwa kepada Tuhan, atau menyatunya suatu jiwa kepada Tuhan. Di sini juga ada banyak ya, ada 4. Yang ada di slide ini 3, yaitu karma yoga. Karma yoga itu fokus kepada action atau aksi. Jadi aksi yang seperti apa? Itu adalah aksi yang selfless, humble, motiveless service of all beings. Jadi ini lebih kepada aksi yang ikhlas, kemudian rendah hati, terus tidak penuh dengan ego. Kalau tadi Kak Ruth sering memanggil namanya Swami Vivekananda mengatakan bahwa yoga yang terbaik menurut beliau adalah karma yoga. Jadi apapun itu agamamu, entah itu kamu ateis atau tidak, yang penting harus bekerja. Bekerja secara ikhlas dan tidak penuh dengan ego, seperti itu. Kemudian Jnana Yoga. Jnana Yoga itu fokusnya lebih kepada knowledge. Jadi di sini manusia diminta untuk menggali pengetahuan atau mencari tahu atau belajar tentang bagaimana realitas dan identitas manusia. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah Bhakti Yoga. Bhakti Yoga itu lebih kepada berbakti kepada Tuhan, mencintai Tuhan, beribadah, dan seterusnya. Nah, ketiga yoga ini itu sesuai dengan struktur manusia yang terdiri dari emosi. Emosi itu lebih kepada Bhakti Yoga, yaitu perasaan. Kemudian kognisi atau kesadaran itu lebih dekat dengan Jnana Yoga. Jadi mencoba menggali pengetahuan, kesadaran, terus dan aksi kemauan itu lebih dekat dengan Karma Yoga. Seperti itu. Nah, ketiga yoga ini menurut Swami Sivananda itu semuanya baik dan semuanya boleh dilakukan. Swami Sivananda itu mengatakan bahwa kalau ingin dekat dengan Tuhan, itu bisa melakukan ketiganya. Jadi kita perlu bekerja secara ikhlas, kita perlu rendah hati, kemudian kita juga perlu mencari tahu sebenarnya realitas itu seperti apa ya. Terus kemudian identitas manusia itu seperti apa. Karena ketika kita mengetahui bagaimana realitas yang sebenarnya, itu nanti harapannya kita bisa mendekat dengan Tuhan. Seperti itu. Kita akan bisa hidup lebih baik dan bisa memahami realitas dengan baik. Bhakti Yoga, Loving God, and Devotion. Terus kemudian, ini menurut Swami Sivananda. Jadi, untuk memahami sesuatu yang agung, itu kita nggak perlu menjauh dari keluarga atau menyendiri ya, ibaratnya. Dari teman dan dari masyarakat. Swami Sivananda akhirnya bukan seperti ini. Jadi dia tidak ingin justru jauh dari masyarakat atau menyendiri dan sendiri dan lain-lain, tapi beliau justru lebih memilih untuk menyatu dengan masyarakat, dengan keluarga, teman, dan lain-lain. Karena penyatuan dengan Tuhan itu juga bisa dicapai lewat itu tadi, ketiga yoga ini di tengah-tengah masyarakat, keluarga, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi beliau bukan tipe penyendiri. Kemudian pencapaian dari diri manusia. Jadi di sini saya akan masuk ke topik ini. Menurut Swami Sivananda, jika kita bisa memahami Tuhan dengan baik, kita bisa memahami agama dengan baik, yang mana tadi agama itu tidak hanya memiliki unsur kepercayaan, tapi juga cinta, yang artinya berarti Tuhan itu juga dimaknai sebagai wujud cinta itu tadi. Dan kalau kita bisa memahami manusia itu seperti apa, dan makhluk hidup di alam semesta ini seperti apa, kemudian kalau kita bisa melakukan ketiga yoga itu tadi dengan baik, kita bisa mengontrol diri dengan baik, terus kita bisa berdiri dengan baik seperti apa di tengah-tengah realitas yang subjektif dan bervariasi, itu nanti akan muncul namanya pencapaian jati diri manusia. Itu kita bisa mencapai jati diri manusia. Jadi jati diri manusia, menurut Swami Sivananda itu erat dengan kebaikan dan kerendahan hati, toleransi, empati, dan cinta. Seperti itu.
ini nggak mudah untuk mendapatkan ini semua, karena harus melewati proses itu tadi. Kita harus memahami realitas Tuhan, agama, manusia, makhluk hidup di alam semesta ini. Terus kita harus beribadah dengan baik. Terus kita harus juga harus praktekkan kehidupan yang etis dan humanis itu seperti apa, dan seterusnya. Kemudian jati diri manusia itu didapatkan melalui penyatuan tubuh, pikiran, dan jiwa dengan Tuhan, serta melalui jalan disiplin intelektual, emosi, dan kemauan yang tepat. Lalu, kalau kita sudah mencapai jati diri manusia, kita sudah melakukan itu tadi semua, itu bisa akan membawa pada moksa. Jadi moksa ini adalah kebebasan spiritual manusia. Jadi kalau di filsafat Hindu itu dipercayai adanya konsep reinkarnasi, ya, kelahiran kembali. Jadi kalau seorang manusia yang selama hidupnya itu tidak hidup dengan baik, tidak hidup dengan secara humanis dan etis, ketika meninggal tubuhnya hilang begitu saja, ditelan tanah dan lain-lain, tapi jiwanya itu akan berkelana mencari tubuh yang baru sampai hidupnya itu baik, seperti itu. Jadi dia akan terus berkelana sampai menemukan tubuh yang baru dan hidupnya itu berkembang menjadi baik. Kalau misalnya hidupnya sudah baik, dia akan berhenti. Jadi dia tidak akan mengalami fase lahir kembali itu tadi atau reinkarnasi. Dia akan mengalami fase moksa. Jadi moksa itu di sini akhirnya reinkarnasi sudah tidak ada lagi, tapi yang ada adalah kita bebas secara spiritual. Contoh konkretnya, sikapnya itu seperti apa kalau sudah mencapai moksa, yaitu kita tidak tergantung dengan duniawi, hal duniawi, terus kemudian kita tidak fokus kepada seksualitas yang sangat merusak misi Pananda itu, misalnya adanya pemerkosaan, terus kemudian adanya pelecehan seksual, itu karena kita dikendalikan oleh seksualitas itu tadi. Jadi kalau sudah mencapai moksa itu nggak akan terjadi. Terus kemudian orang-orang yang sudah mencapai moksa itu dia tidak akan memikirkan dirinya sendiri, tapi akan memikirkan orang lain juga. Kira-kira seperti itu. Moksa. Moksa itu adalah kebebasan spiritual manusia untuk menjadi diri yang sesungguhnya. Jadi manusia menurut Swami Sivananda itu identik dengan Tuhan. Seperti itu. Jadi di dalam diri manusia itu sebenarnya sudah ada percikan Tuhan. Jadi ibaratnya manusia itu menurut Swami Sivananda semuanya sebenarnya baik. Namun yang membuat manusia itu terhalang keidentikannya dengan Tuhan karena manusia itu punya pikiran dan tubuh itu tadi. Jadi pikiran itu kan sifatnya terbatas dan selalu berubah. Kemudian tubuh juga sifatnya fana dan mudah rusak dan lain-lain. Kalau menurut Rousseau, man is born free, society puts him in chains. Jadi yang membuat manusia itu terhalang kebebasannya itu adalah masyarakat. Ini sepertinya sangat terkait juga dengan konteks kontrak sosial kalau tidak salah, ya. Jadi sebelum ada negara itu manusia kan bebas, ya. Tapi ketika ada negara itu manusia terbatas. Ini menurut Rousseau. Tapi kalau menurut Hindu itu berbeda. Justru sebaliknya. Jadi manusia itu sebenarnya lahir itu sudah terbatas dan dibatasi. Justru akhirnya manusia harus mencari kebebasan itu tadi. Nah, bagaimana cara mencari kebebasan? Yang tadi sudah jelas-jelaskan, yaitu misalkan melakukan pengabdian dan seterusnya. Ketika kita sudah melakukan itu tadi dengan baik, itu kita akan terbebas dari yang namanya reinkarnasi dan akan mencapai yang namanya moksa. Nah, moksa itu adalah kebebasan itu tadi. Ini kira-kira yang dianut oleh Swami Sivananda. Itu man is born in bondage, must seek his freedom. Kira-kira seperti itu. Baik, saya kira Kak Ruth sampai sini saja. Oh, silakan jika baik. ada tanggapan dan pertanyaan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Sita, sangat menarik ya. Ternyata pemikiran Sivananda ini yang bertolak belakang dengan mainstream dari filsafat Barat, terutama Descartes, ya. Yang menarik bahwa konsep manusia sebenarnya ini universal, mencakup tubuh, jiwa, ada kebebasan, dan juga tadi dikatakan Mbak Sita juga ada hakikat tentang religiositas. Nah, yang menarik bahwa kemudian untuk mencapai yang Brahman, Tuhan, atau yang kekal, itu kemudian menurut Sivananda
perlu sarana etis, yaitu jalan ya, jalan etis yang disebut yoga tadi. Ada disebutkan karma yoga itu menyangkut tindakan pelayanan, kemudian jnana itu pengetahuan, kemudian bhakti yoga itu devosi kepada Tuhan. Jadi kalau tidak saya salah tangkap, maka yang rasional atau rasionalitas menurut Sivananda itu berbeda dengan Descartes. Misalnya rasionalitas itu pusatnya rasio, tetapi di sini rasionalitas itu adalah kesatuan dari pengetahuan, tindakan, dan spiritualitas. Jadi saya kira ini sangat menarik, pengertian tentang rasionalitas, sama ada konsep tetapi kemudian berbeda makna. Karena di sini tujuan pada akhirnya dari filsafat manusia adalah menuju kepada yang kekal. Cukup menarik, mungkin ini juga bisa kita refleksikan dengan filsafat Jawa. Misalnya filsafat Jawa juga punya konsep bahwa hidup tujuannya adalah menuju kepada yang kekal, yang spiritual. Atau filsafat yang lain, silakan bagi kawan-kawan jika ada yang ingin menanggapi, silakan boleh langsung raise hand atau menulis di kolom chat. Silakan, siapa yang akan mendahului? Pak Hegel mau berkomentar karena sama-sama dari filsafat UGM kalau nggak salah, Pak Hegel. Halo Mbak. Ya, silakan kalau mau menanggapi. Ya, menarik sekali ya tadi paparannya panjang lebar. Nggak, saya mau menarik sedikit ke ini, ke apa ya, ke peristiwa kemarin misalnya. Nah, ini kan ada satu kejutan tentang apa ya, tentang pawang hujan itu loh, yang di Mandalika itu loh. Nah, ini kira-kira kalau direfleksikan itu bagaimana ya rasionalitasnya gitu. Karena saya pikir kan beliaunya itu kan pasti punya argumentasi tersendiri ya, bagaimana dia harus misalnya harus menyatu dengan alam gitu ya. Terus ya agar unsur-unsur elemen angin misalnya air atau api atau apa itu bisa digerakkan gitu ya. Bukan dalam artian menghentikan hujan atau gejala alam, enggak, tapi paling enggak bagaimana itu bisa bekerja gitu. Nah, ini kan kadang-kadang kalau dari sudut spiritualitas yang lain kan, itu bohongan, itu nggak mungkin lah. Ngapain juga ya kayak gitu-gitu, paling gimmick pemasaran atau marketing apa gitu dalam rangka apa gitu. Nah, bisa nggak misalnya dijelaskan fenomena yang seperti itu dengan rasionalitasnya sendiri gitu. Sebagai sesuatu yang sebetulnya nggak tahu apa itu sebagai sesuatu lelaku atau apa ya gitu. Itu aja mungkin. Oke, Makasih Mbak Yu. Ya, terima kasih Mas Hegel. Satu lagi silakan. Adakah satu lagi yang mau menanggapi? Kalau tidak, silakan ditanggapi Mbak Sita tadi. Apa itu lemparan dari Pak Hegel tadi? Terima kasih Pak Egel. Kalau untuk masalah pawang hujan dihubungkan dengan Sivananda, saya takutnya nanti ini seperti otak-atik gatuk ya. Tapi yang saya pahami itu Swami Sivananda memahami bahwa alam semesta itu ada percikan Tuhan di dalamnya, seperti itu. Terus kemudian itu kenapa kita perlu menghormati alam semesta, makhluk hidup di dalamnya. Yang saya lihat pawang hujan itu kan ada sesajen, terus kita berdoa terhadap Tuhan meminta sesuatu supaya yang kita inginkan dikabulkan, ada sesajen dan yang lain. Yang saya lihat sih manusia itu berusaha untuk berjalan secara harmonis dengan alam waktu itu dengan bentuk sesajen dan doa seperti itu. Jadi apakah alam akhirnya apa ya istilahnya itu menjawab apa yang diinginkan oleh manusia atau tidak ya kita tidak tahu. Jadi bisa jadi iya, bisa jadi tidak, atau bisa jadi iya dan tidak, dan yang lain. Itu logika Timun seperti itu. Jadi yang saya lihat sih, kalau kita lihat dari konteks Tuhannya imanen, yaitu di seluruh alam semesta ini ada unsur Tuhan, dan bisa jadi di dalam rasionalitas pawang hujan itu bisa juga diterima dalam rasionalitas
ala Sivananda itu. Kira-kira bagaimana Pak Eko? Ya, Pak Egel masih mau ada tanggapan balik atau cukup? Cukup ya. ya. Oke, ada 3 yang raise hand. Yang pertama Gorbi Saputra, lalu Mas Randi, dan kemudian Mas Naryo. Saya persilakan dulu ke Mas atau Pak Gorbi Saputra. Silakan Anda open mic. Pak Gorbi. Iya Mbak. Ya, Halo. silakan. Ya. Ini Mbak, sorry sebentar, Mbak Sita bisa di ini enggak ini PPT-nya bisa di stop enggak? Stop share? Ya. Ya, stop share ya. Ya, oke. Nah, silakan. Mau bertanya perihal moksa tadi itu ya. Moksa itu apakah juga ada tingkatannya atau enggak ya? Kira-kira itu aja pertanyaannya. Oke, itu ya. Baik, terima kasih. Berikutnya silakan satu lagi ya, atau 3 sekaligus saja. Mas Randy silakan. Mas Randi. Oke, baik. Apa Mbak Ruth? Suara saya terdengar kan? Ya, terdengar. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya diperkenankan. Yang ingin saya tanyakan tadi hakikat manusia diterangkan bahwa kontennya itu baik-baik semua, cinta. Tadi yang saya ingat ada tiga hal ya. Apakah di situ juga yang dijelaskan oleh tokoh ini tidak memuat juga hal-hal buruk sebenarnya dalam hakikat manusia itu sendiri? Lalu sebenarnya hakikat manusia itu dari manusia atau dari Tuhan gitu? Tadi kan selalu ada penjelasannya, selalu bergerak menuju Tuhan gitu. Sebenarnya hakikat manusia itu ada dalam diri manusia sendiri atau berada pada Tuhan. Kalau seandainya ada dalam salah satunya, batas jelas untuk membedakan itu seperti apa? Ataukah ini sebuah konsep kesatuan sendiri antara Tuhan dan manusia? Manusia adalah bagian dari Tuhan atau semacamnya gitu. Lalu tadi kan diterangkan juga ada sebuah prinsip yang menurut saya itu apa ya, kayak semacam paradok ya. Tuhan itu tetap dan dinamis dan semacamnya kayak gitu. Sebenarnya hakikat manusia sendiri itu ada nggak sih kalau seandainya diterangkan dengan sisi logika yang paradoksal seperti itu? Terima kasih, mungkin itu aja Mbak. Ya, satu lagi Mas Naryo silakan. Mas Naryo silakan. Oke. Ini suara sorry. Ini kok ada ribut siapa ini ya? Kok ada ini ya, sebentar. Apakah punya Mas Randy itu? Ya, dah. Punya Mas Randy ya? Oke. Mas Naryo silakan. Oke, terima kasih Mbak Yud. Salam kenal Mbak Sita. Saya Sunario dari komunitas MFI. Menurut saya kalau kita bicara tentang filsafat Timur ya, dalam hal ini mungkin dari tradisi Hinduisme, ya mungkin tadi seperti yang dikatakan oleh Mbak Sita, integrasi agama itu tidak terelakkan ya, dalam hal ini tentu saja Hinduisme. Ya mungkin tadi Mbak Sita juga di awal memulai dari satu pemberita ya yang ditampilkan tentang kasta Dalit. Ya memang saya kebetulan di kampus mengajar satu mata kuliah ya, studi agama-agama, dan di situ ada Hinduisme. Saya melihat penjelasan mengenai kasta itu memang banyak terkait dengan karma kelihatannya ya, bahwa kasta itu konsekuensi dari karma sebelumnya gitu ya, yang dilakukan dan kemudian melahirkan itu kasta.
istilah kasta juga seringkali diklarifikasi, itu istilah yang dibuat oleh orang Eropa ketika melihat bahwa setiap orang itu harus berprofesi sesuai dengan orang tuanya. Jadi kalau anak tukang sol sepatu, ya dia juga harus sama gitu dengan orang tuanya. Itu penjelasan yang seringkali diberikan kalau di dalam masyarakat India sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya gagasan-gagasan seperti Swami Sivananda itu tentang pencarian jati diri manusia, apakah gagasan-gagasan semacam itu tidak ada obsesi untuk juga melakukan mungkin bukan penyetaraan dalam frame masyarakat Barat, tetapi paling tidak pembebasan manusia dari kasta itu sendiri gitu ya. Jadi ya orang terlahir paling tidak dia punya martabat sebagai manusia yang harus dihormati, tidak berdasarkan sistem yang membuat orang itu secara sosial dia lebih dianggap buruk gitu ya, dianggap rendah. Itu apakah gagasan dari proses pencarian jati diri yang diusung oleh, tentu saja bukan hanya Swami Sivananda, tapi juga banyak gagasan yang lain, itu punya arah ke sana. Saya mungkin sedikit membandingkan, misalnya saya rasa dalam arti tertentu spirit reformasi itu kan diusung oleh Siddhartha ya, maksudnya dia juga lahir dalam suasana itu Hinduisme, tetapi dia mendapatkan pencerahan dan membawa proyek emansipasi juga kan, dalam arti itu setiap orang itu punya hak untuk menjadi biku atau bikuni misalnya. Itu tentu saja sebuah kemajuan. Mungkin yang lain yang juga menurut saya penting itu saya rasa mungkin pandangan Tagore ya, Rabindranath Tagore, menurut saya itu juga ya seorang sastrawan ya India yang dia membawa spirit India dan juga include di dalamnya adalah Hinduisme, tetapi mungkin lebih punya orientasi pada keadilan gitu ya, keadilan, dan itu juga menginspirasi banyak intelektual, salah satunya Amartya Sen. Nah itu kira-kira bagaimana Mbak Sita melihat pandangan-pandangan yang diusung oleh Swami Sivananda itu dalam proyek pencarian jati dirinya, apakah mereka juga punya obsesi gitu ya untuk melahirkan gagasan tentang, sekali lagi bukan konsep seperti di Barat gitu ya, kesetaraan, tapi paling tidak orang terlahir tidak dalam status karma gitu, sehingga dia punya kasta yang dianggap lebih hina atau lebih. Mungkin itu aja Mbak Sita. Oke, silakan Mbak Sita, dari Mas Gorbi, Mas Randi, dan terakhir tadi Mas Mario, silakan ditanggapi. Untuk Mas Gorbi tentang moksa, tingkatan moksa. Nah ini sebenarnya waktu saya mencari data tentang tingkatan moksa menurut Swami Sivananda, saya jujur saja ya belum mendapatkan secara lengkap tentang ini. Karena jujur saja penelitian tentang Swami Sivananda itu belum banyak. Jadi saya menemukan waktu disertasi orang Itali itu pernah menulis Swami Sivananda itu tahun 77. Seperti itu. Dan untuk penjelasan soal moksa itu hanya dijelaskan bahwa moksa itu adalah kebebasan spiritual ketika manusia itu sudah tidak terikat dengan yang namanya reinkarnasi atau lahir kembali, dan bagaimana caranya untuk bebas dari reinkarnasi itu tadi, yaitu yang sudah dijelaskan oleh Swami Sivananda, yaitu melakukan disiplin spiritual yang ketat, terus kemudian memahami realitas itu seperti apa, memahami Tuhan dan identitas diri manusia itu seperti apa. Jadi cara mencapai moksa itu seperti itu menurut Swami Sivananda. Tapi kalau untuk tingkatannya moksa itu seperti apa, itu saya belum menemukan data yang tepat. Kira-kira seperti itu, Mas Gorbi. Tapi kalau untuk jiwa itu tadi kan terbagi menjadi dua ya, jiwa imanen dan jiwa transendental. Jadi jiwa imanen itu adalah tugasnya itu mencerap semua yang dilakukan oleh tubuh dan pikiran. Itu jiwa imanen. Sedangkan jiwa transendental itu sifatnya pasif, dia hanya mengamati apa yang dicerap oleh jiwa imanen itu tadi. Nah, jiwa transendental itu di dalam kepasifannya itu tadi,
ia juga akhirnya mencoba untuk melihat apakah sebenarnya saya sebagai seorang jiwa itu bisa terbebas dari reinkarnasi atau tidak setelah apa yang dilakukan oleh pikiran dan tubuh itu tadi. Kira-kira begitu. Ini mungkin lebih ke tingkatan soal bagaimana mendapatkan moksa. Tapi kalau untuk tingkatan moksa itu sendiri, saya belum mendapatkan data yang pasti tentang itu, Mas Gorbi. Bagaimana Mas Gorbi? Oke Mbak, terima kasih Mbak. Siap Mbak. Terima kasih Terima penjelasannya kasih. Mbak. Ya, oke. Lalu mohon maaf, karena tadi yang setelah Mas Gorbi, Mas Randi. Mas Randi tadi salah satunya adalah tentang kontradiksi juga antara tadi manusia baik di dalam Sivananda pemikirannya sepertinya hanya mengajak kepada hal-hal yang baik ya, seperti kasih dan lain-lain. Padahal di dalam bagaimana dengan yang jelek? Karena kalau filsafat barat saya kasih contoh itu selalu ada dua sisi yang good and evil ya. Jadi ada ini. Nah, ini bagaimana pandangan Sivananda tentang yang buruk ini? Apakah ada? Ada nggak konsep tentang itu? Itu yang satu. Yang saya tangkap nanti kalau masih kurang, Mas Randi silakan menambahi. baik, saya coba menjawab pertanyaan pertama Mas Randy ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa manusia itu terdiri dari pikiran, tubuh, dan jiwa. Nah, yang pikiran itu sifatnya kan tidak stabil dan selalu berubah. Seperti contohnya kalau misalkan saya beri kuliah tentang Marxisme di kelas, itu saya pasti bedakan antara Marxisme muda dan tua. Karena ada perkembangan pemikiran di situ. Nah, itu kenapa akhirnya menurut Swami Sivananda kan pikiran kan selalu berkembang dan berubah. Jadi tidak tetap seperti itu. Nah, Swami Sivananda mengatakan bahwa pikiran itu tidak hanya berubah, tapi juga bisa buruk. Kalau kita tidak bisa mengolah pikiran, kan akhirnya kita mungkin akan tergoda untuk melakukan pemerkosaan misalnya tadi, terus kemudian akhirnya kita merendahkan kasta Dalit dan lain-lain. Jadi ada sisi buruk dari manusia. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa manusia itu selalu berjuang atau struggling ya. Jadi manusia berjuang dan struggling untuk mendapatkan kehidupan yang spiritual atau kehidupan yang material, seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah ada sisi buruk, ya ada. Itu mengapa kan Sivananda kan mengajak untuk kita coba disiplin spiritual yang ketat ya, karena di sisi lain manusia juga punya sisi yang buruk itu tadi. Jadi manusia ada egois, ada juga yang merendahkan orang yang lain. Itu karena Sivananda mengatakan bahwa semua agama itu sama. Jadi tidak ada superior inferioritas dalam agama. Jadi semua itu sama, sama-sama percaya pada Tuhan. Mengapa mengatakan begitu? Itu adalah salah satu cara untuk mengurangi konflik agama. Konflik agama itu kan adalah bentuk konkret dari adanya pemahaman manusia tentang Tuhan yang salah menurut Swami Sivananda, terus adanya egoisme, adanya kekurangan empatian, dan seterusnya. Itu adalah sebenarnya bentuk konkret dari sisi buruk dari manusia sebenarnya, Mas Randy. Bagaimana Mas Randy? Mas Randy? Terima kasih Mbak atas jawabannya. Ada yang kelewat nggak? Yang belum? Yang kelewat, yang ini Mbak, apakah menurut pandangan sama apa Swani Sivananda, ya, Swami Sivananda. Iya, ini hakikat manusia itu sumbernya dari manusia atau Tuhan sebenarnya, karena coraknya sangat spiritualis gitu. Mungkin itu Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Randi. Untuk konsep Tuhan itu seperti apa, saya bisa simpulkan ya, kalau ini sebenarnya yang memahami manusia itu sendiri tentang Tuhan. Nggak mungkin kan Tuhan menyuruh-nyuruhkan diri, saya itu seperti ini loh, nggak mungkin seperti itu. Karena kita bisa lihat dalam pemikiran Swami Sivananda dengan pemikiran Swami Vivekananda mungkin, atau Sri Sankara itu kan pasti berbeda soal konsep manusia. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa sebenarnya konsep manusia seperti apa itu kan lahir dari pemikiran manusia tentang manusia dan Tuhan. Nah, kalau Swami Sivananda mengatakan Tuhan dan manusia itu sebenarnya identik, seperti itu. Jadi manusia sebenarnya semuanya baik sebenarnya, tapi di tengah prosesnya itu manusia tergoda untuk ke arah yang buruk. Itu tadi yang sudah saya jelaskan, egoisme, tidak adanya empati, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Mas Randy, bagaimana? Mas Randy? Baik, Cukup. terima kasih. Cukup. Cukup. Nah, ini saya ingin bertanya sedikit ini. Kebetulan juga kan saya belajar filsafat Islam.
Saya mahasiswa UIN sebenarnya. Ini kaitannya dengan supisme. Jadi kalau di supisme ketika dia sudah memahami hakikat dari realitas kehidupan itu, dia tuh panah. Nah, kalau di dalam konsepnya tokoh yang dibahas pada kesempatan kali ini, bagaimana itu, Mbak? Mungkin itu yang terakhir. Terima kasih, Mbak. Baik, mohon maaf Mas Randy, mungkin saya bisa bertanya, yang fana itu tadi siapa, manusia atau siapa, mungkin bisa jelaskan? Bagaimana, Mbak? Mas Randy, apakah bisa menjelaskan kembali kira-kira yang fana itu tadi siapa? Manusia gitu. Jadi ketika dia sampai kepada pemahaman tertentu, yang dia anggap ada itu hanya Tuhan gitu. Jadi sama kayak dijelaskan oleh Rumi itu, ketika setetes air itu jatuh di samudra, kita nggak bisa membedakan lagi loh mana satu tetes air itu dengan samudra itu sendiri gitu. Jadi ketika kita sudah sampai kepada puncak pemahaman terhadap realitas atau Sang Maha Benar itu, manusia itu menjadi sesuatu yang tiada, yang ada hanya Dia gitu. Mungkin itu, Mbak. Oke, terima kasih. Jelas nggak? Jelas nggak, Mbak Sita? Ya, yang sudah cukup jelas. Oke. Terima kasih, Kak. Jadi kalau saya bisa simpulkan dari pemahamannya Sivananda, ketika manusia sudah bisa memahami realitas dan Tuhan dan dirinya sendiri, itu nanti yang terjadi adalah moksa itu tadi, Mas. Jadi manusia akan mendapatkan kebebasannya secara spiritual. Karena manusia ketika lahir itu tidak bebas. Jadi manusia diberi pilihan, kamu mau bebas atau tidak secara spiritual. Jadi kalau sudah bisa memahami Tuhan dan lain-lain, hasilnya adalah bebas itu tadi, Mas, kira-kira. Bagaimana, Mas Randy? Mas Randy, gimana? Sudah cukup? Terima kasih, Mbak. Sudah cukup. Sudah cukup, Mbak. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Lalu, oke, sudah. Nah, nggak jelas. Ya, oke. Selanjutnya silakan Mbak Sita menanggapi pertanyaan Mas Naryo tadi di sekitar pembebasan. Konsep Sivananda dikaitkan dengan pembebasan. Mas Naryo tadi bisa saya simpulkan tadi bertanya soal karma ya, Mas ya? Iya. Oke, jadi karya dan pembebasan. Di tengah-tengah proses saya mencari data tentang pemikiran Swami Sivananda, saya juga menemukan ini, bahwa Swami Sivananda mengatakan bahwa kasta di India itu adalah hasil dari karma manusia. Jadi kalau manusia itu belum menjalani hidupnya dengan baik, ya dia akan mendapatkan kasta tertentu misalnya, sampai dia mendapatkan hidupnya yang lebih baik lagi. Nah itu sebenarnya kalau saya berpikir secara subjektif ya, ternyata diam-diam si Swami Sivananda juga mendukung adanya kasta juga di India, karena kasta sebenarnya hasil dari karma. Seperti itu. Tapi kalau kita hubungkan dengan konteks itu tadi ya, Swami Sivananda mengatakan bahwa semua agama sama. Tidak ada yang namanya superioritas dan inferioritas. Dan dia juga, Swami Sivananda juga menentang adanya kasta Dalit yang di India itu didiskriminasi. Seperti itu. Jadi kira-kira kurang lebih di sisi lain dia tidak bisa menghindari adanya doktrin dari Hindu, yaitu kasta, itu lahir dari karma, tapi di sisi lain dia juga mencoba untuk membangun pemikiran bahwa sebenarnya kita bisa loh mengubah itu dengan cara kita menganggap bahwa semua orang itu sama. Itu kenapa akhirnya tidak muncul yang namanya diskriminasi, superioritas, dan inferioritas. Seperti itu, Mas Naryo, kira-kira. Bagaimana, Mas? Mas Naryo? Mungkin artinya secara implisit memang gagasan tentang kasta seakan tidak terhindarkan gitu ya di dalam rumusan yang dibangun. Yang artinya ketika orang tidak baik, dia tentu akan menghadapi karma gitu, dan karmanya itu ya dalam bentuk ya lahir sebagai posisi tertentu gitu ya. Itu maksudnya begitu ya, mungkin secara implisit ya. Ya kurang lebih seperti itu, Mas. Kalau boleh itu ya, silakan Mbak Sita. Enggak, saya mau nambahin tadi. Pemikiran soal kasta itu ditentukan oleh karma,
itu saya khawatir nanti kalau ada orang yang menelan mentah-mentah hal itu tanpa melihat konteks pemikiran sampai sebenarnya seperti apa, itu nanti takutnya nanti justru diskriminasi kasta Dalit itu justru diamini dan disetujui oleh mereka. Jadi kira-kira begitu. Jadi pemikiran soal kasta, kemudian karma itu juga harus lepas dari pemikiran sampai sebenarnya seperti apa. Kira-kira begitu, Mas. Bagaimana, Mas? Ya, oke. Bisa ya, Mas Narya. Terima kasih, Mas Sita. Baik, putaran selanjutnya ada Mas Hendar dan ada Pak Wawan ya. Mas Hendar, saya persilakan lebih nyaman. Boleh. Mas Makasih, Hendar Mbak Yud. berisik ya background-nya. Boleh tolong dibacakan aja, Mbak? Oh, begitu ya. Baik. Terima kasih. Background-nya berisik soalnya. Mas Hendar, pertanyaannya adalah apakah non kasta Dalit dapat mengemansipasi posisi kelasnya dan kondisi sosialnya dengan merujuk ke insight dari pemikiran Swami Sivananda. Jadi yang dimaksud Mas Hendar adalah kasta di luar Dalit ya, Mas Hendar? Kasta non Dalitnya Dalit sendiri, ini, Mbak. Artinya dari pihak. Ini soalnya kok ada non Dalit itu kan non kasta kan? Oh alah, ini Dalit saya itu non-kasta, membacanya. Enggak, saya membacanya agak. Apakah non-case Dalit ya? Oke, baik. Jadi apakah non-Dalit, apakah kasta Dalit dapat mengemansipasi posisi kelasnya dan kondisi sosialnya dengan merujuk ke pemikirannya Swami Sivananda? Kayak begitu ya, Mas Hendar? Mbak, betul. Oke, baik. Oke. Mbak Sita supaya fokus dan tidak lupa-lupa, saya kira satu pertanyaan langsung ditanggapi aja ya supaya biar enak. Kalau 3 tadi kayaknya kok agak banyak yang lepas. Oke, silakan Mbak Sita langsung ditanggapi. Baik, terima kasih Kak. Jadi kalau kita lihat dari teorinya tadi bisa jadi Mas bisa mengemansipasi teorinya tersebut, tapi justru sebenarnya masalahnya praktek di lapangannya itu yang saya khawatir tidak bisa. Karena yang saya baca dari media yang tadi bahas soal kasta Dalit, sampai sekarang pun itu kasta Dalit susah untuk mendapatkan hal tersebut. Karena di India sendiri itu yang dominan adalah kasta Brahmana. Seperti itu. Bahkan meskipun sebenarnya ada aturan hukum yang mencoba untuk melindungi kasta Dalit, tapi dalam prakteknya aturan itu tidak berlaku. Karena di sana yang adanya dominasi dari kasta Brahmana itu tadi, Mas. Jadi saya kira kalau misalkan secara teori ya mungkin bisa, tapi saya khawatir di praktek di lapangan itu tidak bisa. Ya, dan suami sendiri dari kasta Brahmana ya, Mbak? Ya, suami dari Brahmana, bapaknya juga dari Brahmana, seperti itu. Itu problemnya. Ya, itu jadi dalam prakteknya biasanya relatif lebih sulit diterapkannya. Ya, itu sama seperti mungkin di Indonesia juga ada aturan hukum yang sudah soal kesenjangan, tapi mungkin di prakteknya mungkin belum sepenuhnya 100% bisa mempraktekkan itu. Kira-kira seperti itu, Mas. Thank you, Mbak. Terima kasih. Jadi sebenarnya di media yang tadi saya tunjukkan, itu solusi yang mencoba untuk ditawarkan oleh aktivis Dalit yang ada di sana, itu adalah revolusi. Seperti itu. Kalau nggak ada revolusi, nggak akan bisa muncul adanya emansipasi kasta Dalit itu. Tapi masalahnya mau masuk ke revolusi itu sulit. Seperti itu. Karena adanya kasta yang dominan di sana, yaitu kasta Brahmana di India. Dan justru kasta Brahmana dan kaum pemuka agama itu ada di beberapa tahun, saya lupa tahun berapa, itu justru malah memanfaatkan kasus tersebut untuk mengumpulkan massa yang atas nama agama. Jadi ibaratnya seperti apa ya, kasus diskriminasi Dalit itu justru malah diamini atas nama agama. Jadi di agama Hindu mungkin itu diamini ya, seperti itu. Kira-kira begitu, Mas, kurang lebih. Ya, cukup ya, Mas Hendar? Cukup, Mbak. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Pak Wawan, silakan. Pak Wawan. Ya. Silakan. Selamat malam semuanya, terima kasih. Suaranya sudah jelas? Jelas, Pak Wawan. Iya. Terima kasih Ibu Ruth, Ibu Sita, atau Mbak Sita. Hormat yang dalam terhadap Anda berbicara yang dengan demikian terdengar suaranya bulat, menyampaikan pendapatnya.
juga boleh untuk Mas Randi itu fotonya diliatin aja Mas. Kalau boleh ya. Halo Mas Randi Siswanto. Ya nggak apa-apa. Ah, Langsung Pak, apa yang mau ditanyakan atau Saya dari ditanggapi dari Mbak Sita? saya dari orang Sunda. Di Sunda itu ada istilah ngahiang. Ngahiang itu menurut saya punya irisan yang amat besar dengan moksa. Ngahiang itu meniada baik secara fisik dan totalitas yang non-fisiknya. Apakah dia dengan jalan ke hutan atau ke gua dan seterusnya? Tentunya di mana saja dia bisa meniada. Lalu salah seorang pemikir Islam di Indonesia namanya M.H. Ainun Najib suka berkata begini, saya ini tidak wajib ada. Sebab yang ada adalah hanya yang maha menciptakan. Kurang lebih seperti ini. Seperti itu. Jadi ini juga semacam penegasan kepada Mas Randi. Bahwa di dalam sufisme itu ada yang seperti beliau katakan tadi. Pertanyaan saya, Ibu Sita, Mbak Sita yang saya hormati. Apakah ngahiang dengan yang dikatakan tadi moksha oleh Yang Mulia Sivananda yang saya hormati itu kurang lebih sama atau ada irisan yang sebagian besar sama. Satu hal lagi, saya suka Anda sebagai orang muda yang bisa berbicara dengan bulat hati, dengan jujur, saya kira mestinya diperbanyak. Ya, sebab itu yang diobrol tadi Mbak Rara yang disampaikan juga tadi, kan dulu dia belajarnya itu bertahun-tahun untuk sampai kepada tahap yang kemarin. Ya, untuk orang yang belum pernah mendalami bagaimana ilmu menjadi pawang, jangan tiba-tiba mendefinisikan dengan kata-kata anu. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Sebab saya percaya dengan keimanan saya, sebagai halnya Ibu Ruth percaya dengan keimanan beliau, sebagaimana halnya Ibu Sita percaya dengan keimanannya. Sehingga kita mesti yakin Anda atau tiap orang adalah keajaiban. Ketika kita mengatakan bahwa semua orang adalah keajaiban dengan ketubuhannya dan keilahiannya, maka kita akan tahu bahwa keterbatasan kita adalah pada diri sendiri. Terima kasih Ibu Ruth, terima kasih kesabaran Anda, terima kasih Mbak Sita dan hadirin sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Wawan. Silakan Mbak Sita menanggapi. Kak Ruth, mohon maaf ya, tadi suaranya Pak Wawan di sini agak kurang jelas. Mungkin pertanyaannya tadi soal Sang Hyang tadi bisa diulang lagi, mohon maaf sekali. Ya. Oke, Pak Wawan, Ya, karena Mbak Sita kurang jelas, silakan. Ya, saya ulangi dengan mohon maaf kepada Ibu Ruth. Di dalam kebatinan Sunda yang saya tahu, ada istilah ngahiang. H-Y-A-N-G. Ada juga yang mengatakan H-I-Y-A-N-G. Ngahiang itu meniada. Fisiknya tiada, totalitasnya tidak ada, kembali pulang. Apakah yang dimaksud oleh Yang Mulia, yang saya hormati,
Sivananda itu seperti itu. Baik, baik Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wawan. Jadi itu Mbak Sita sudah jelas konsep Nahyang, konsep meniada dalam Sunda, apakah itu setara atau lebih kurang serupa dengan pemikiran Sivananda tentang Brahman ya, menuju kepada tentang moksha, kayaknya tentang moksha ada yang dimaksud. Baik, terima kasih Pak Wawan. Jadi tadi ada kata pulang. Jadi saya ingat ya, kalau mau disimpulkan secara subjektif sih, menurut saya bisa jadi seperti itu karena sebelum mencapai moksa itu kan jiwa itu mengembara sampai menemukan tubuh yang bisa membawa kehidupan yang lebih baik, seperti itu. Jadi ketika jiwa itu menemukan tubuh manusia yang di dalam prosesnya ke depannya itu menjalani hidup yang baik menurut Sivananda itu tadi, ya bisa jadi dia akan mengalami moksa dan berhenti untuk mengalami reinkarnasi atau lahir kembali, Pak Wawan. Jadi bisa dikatakan tanda petik itu dia akan pulang untuk dekat dengan Tuhan. Tapi pulang itu bukan berarti dia meninggal ya, tidak. Tapi di dalam bentuk sikap dalam kehidupan sehari, misalnya dia itu akan lebih tenang, terus tidak egois, tidak pamrih, kemudian lebih empatik dan seterusnya, seperti itu Pak Wawan. Jadi di sini posisi Tuhan itu sebenarnya sudah ada di dalam diri manusia, percikatnya. Jadi ketika kita mencapai moksa, itu menurut Swami Sivananda kita akan menemukan percikan itu. Mereka seperti jadi bisa jadi ya akan pulang kembali lagi ke percikan Tuhan di dalam diri manusia itu tadi Pak Wawan. Ya, maaf. Ya, saya tidak mengatakan serupa. Saya tidak mengatakan sama. Saya mengatakan ada irisan yang besar begitu ya. Sebab nanti kan setiap masing-masing cara beriman atau berreligiositas akan ada kedalamannya masing-masing gitu. Tapi saya menerima apa yang Anda sampaikan. Bagus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wawan. Terima kasih Pak Wawan. Berikutnya saya persilakan Pak Pendeta Junaidi, Pak Pahan. Silakan open mic. Pak Junaidi. Pak Pendeta Junaidi. Oke, kalau enggak saya bacakan saja Mbak Sita. Oh, ini dia. Silakan Pak Pendeta. Mbak, dibacain aja Mbak. Oh gitu, oke. Kalau saya kurang baik membacanya, nanti tolong dikoreksi ya. Oke, ini dari Pak Junaidi. Pertanyaannya adalah, sebentar. Memahami dan menyadari 3 unsur yakni realitas masyarakat, realitas diri, realitas Tuhan akan membuat manusia mencapai moksa. Pertanyaannya, bagaimana dan dari mana manusia mendapat ide, gagasan, pencerahan awal untuk mendapat 3 unsur tersebut? Itu pertanyaannya. Jadi ini maksudnya berkaitan dengan pemikiran Sivananda ya. Ide tentang realitas masyarakat, realitas diri, dan Tuhan. Idenya dari mana? Begitukah Pak Junaidi? Pak Junaidi? Benar nggak yang bisa saya tangkap tadi? Suaranya mungkin sinyalnya kurang baik ya. Mbak Sita bisa? Iya Mbak, benar Mbak, benar. Oke, Mbak Sita bisa menangkap dari pertanyaan ini tadi? Jadi ide tentang 3 realitas, masyarakat, Tuhan, dan diri, itu datangnya dari mana menurut Sivananda? Silakan, mungkin sekitar itu. Ini sebenarnya pertanyaan yang tricky ya, karena bagaimana dan dari mana manusia mendapat ide atau perjalanan awal untuk mendapat 3 unsur tersebut. Kalau untuk soal tanya awal, Mas, kira-kira saya belum bisa menyimpulkan ya awalnya dari mana, karena menurut saya Swami Sivananda itu justru dia melakukan semuanya kalau bisa untuk mendapatkan moksa itu tadi. Untuk yang mana yang lebih awal, saya belum mendapatkan data untuk itu. Jadi Swami Sivananda mengatakan bahwa yang bisa dilakukan yaitu tadi, disiplin spiritual yang ketat, terus memahami realitas, kemudian memahami diri manusia, dan seterusnya. Itu dilakukan secara bersamaan.
Seperti itu. Tapi kalau untuk mana yang lebih awal, saya belum mendapatkan data tentang itu, Mas. Bagaimana? Ya Mbak, makasih Mbak penjelasannya. Penekanan pertanyaan saya, penggerak awalnya manusia untuk bisa memahami realita masyarakat, diri, dan Tuhan itu, penggerak awalnya itu dari mana asalnya Mbak gitu? Apakah memang seiring dia punya rasio pengetahuan atau mungkin pendidikannya atau didikan dari orang tuanya begitu, lalu kemudian dia mampu untuk memahami masyarakat, diri, dan Tuhan gitu. Jadi penggerak awalnya itu Mbak. Oke, Mas. Mungkin ini saya belum bisa jawab sekarang ya, Kak Ruth ya. Jadi saya takut salah jawab nanti. Bisa jadi ini Mas Junedi saya jadikan penelitian lebih lanjut tentang penggerak awalnya apa sih sebenarnya. Karena yang saya baca selama ini, Sivananda itu tidak mengatakan yang awal yang mana seperti itu. Tapi justru kalau bisa semuanya dilakukan secara bersamaan. Kurang lebih begitu, Mas Junedi. Terima kasih untuk pertanyaannya, Mas. Ya. Apa yang dimaksud, apa awalnya dari mana? Apakah materi atau ide? Oke, baik. Masih ada lagi dari Mas atau Pak ini. Herain ya. Saya nggak tahu nama lengkapnya siapa. Kalau Anda bisa, silakan open mic. Mas Hera, Mas Herain, siapa Mas Hera? Ya, halo Bu. Ya, silakan. Bisa Ya, tampil wajah nggak? Atau sulit? izin off aja, izin Off cam aja. saja, off cam. Oke. Biar kita kena. Oke, silakan, Mas Herain. Mas siapa panggilannya? Ya, terima kasih Bu. Saya bertanya terkait dengan apa tuh identitas moksa tadi tersebut. Karena sekarang kan arah pergolakan manusia itu kan sangat terpaku oleh scientific realism objektif seperti itu kan, di mana sains itu kurang lebih membawa manusia kepada hal-hal yang bentuknya fisik dan menjauhkan dari hal-hal yang moksa, atau mungkin abstraknya bahwa moksa itu bisa kita lakukan lewat teknologi seperti itu kan. Jadi ya sesuai dengan pertanyaan saya di kolom chat itu bagaimana kita mencapai moksa tersebut, bolehkah lewat sains, kira-kira begitu? Apakah kita bisa menggunakan sains atau teknologi, contohnya adalah Neuralink yang akan diimplementasikan ke otak itu, sehingga kita bisa Neuralink itu kan dia memancarkan neuron-neuron lewat wireless itu, elektron-elektron, sehingga kita bisa sehingga indera kita bisa melampaui apa yang ada sekarang itu, seperti moksa, seperti indera kita tuh dapat menjangkau berkali-kali lipat dari yang sekarang. Kira-kira seperti itu. Apakah kita harus mengimplementasikan sains ke dalam bentuk diri kita? Itu yang pertama. Dan kalau seperti itu, bukankah jadinya sains yang berkuasa atas kita, sehingga bentuk moksa itu jadi kabur seperti itu? Terima kasih. Terima kasih, Mas. Tadi kan dikatakan ada tubuh, pikiran, dan jiwa ya. Nah, ini ketika diimplan di otak, Neuralink tadi berarti kan nanti akan berhubungan sekali dengan pikiran, menurut Sivananda. Karena menurut Sivananda mengatakan bahwa pikiran itu ya diolah oleh otak. Seperti itu. Sedangkan tadi pikiran kan punya keterbatasan juga. Berubah, terus kemudian apa ya, istilahnya itu tidak tetap dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya nanti kalau misalnya pakai teknologi Neuralink ini untuk mendapatkan moksa, itu yang nantinya manusia yang memakai teknologi ini dia akan struggling kira-kira untuk mengolah data yang dihasilkan oleh Neuralink terhadap otaknya itu, apakah kira-kira pilihan yang diambil oleh si manusia tersebut itu lebih ke arah etis atau tidak. Karena menurut Swami Sivananda, kita bisa mencapai moksa itu kalau kita hidup secara etis dan humanis, kira-kira seperti itu, Mas. Jadi kalau selama dalam prosesnya pemakaian Neuralink ini, yang diimplan di otak, itu bisa mengarahkan kehidupan yang etis dan humanis terhadap manusia tersebut, ya bisa jadi dia akan mendapatkan moksa. Kurang lebih seperti itu, Mas. Bagaimana, Mas? Mas Herain?
Makasih, cukup. Sudah cukup ya. Saya buka lagi, apakah masih ada yang mau menanggapi atau mengajukan pertanyaan? Silakan. Kayaknya ada Mas, sebentar, yang biasa juga berhubungan dengan ketimuran. Mas Wildan. Mas Wildan? Ada nggak Mas Wildan? Halo Mas Wildan. Mas Wildan. Oke, atau siapa lagi yang mau mengajukan pertanyaan atau tanggapan? Kalau enggak, saya boleh bertanya juga ke Mbak Sita. Pak Mbak Wawan Sita, resen, Pak. Pak Wawan sepertinya resen. Masa masih resen lagi? Bukannya itu yang tadi ya? Pak Wawan mau mengajukan pertanyaan lagi? Saya mau menanggapi Mas Herain. Oh, Ya, oke, silakan. Mas Herain yang saya cintai, saya setuju dengan Sivananda yang saya hormati. Budi baik. Bapak Elon Musk, orang terkaya di dunia atau 10 terkaya di dunia, memang dia punya uang. Tapi Neuralink itu pantas dipersoalkan. Dan kita yang suka filsafat, yang suka berpikir, yang mengaku beriman, mesti mendampingi orang-orang. Bahwa Elon Musk, karena dia banyak uang, tidak bisa dengan begitu saja meneuralingkan manusia. Bayi tabung aja, kan itu masih punya masalah etik. Ratusan ribu bayi tabung yang sudah besar, ketika ditanya siapa ayahnya atau siapa ibunya, bagaimana mereka menjawab? Tidak mudah. Jadi mari kita mendampingi orang-orang seperti Elon Musk. Seperti negeri Cina yang bikin matahari. Jika matahari ada, itu pasti menggoyahkan musim. Kalau musim terjadi di seluruh dunia, apa Cina mau tanggung jawab? Mari kita mendampingi mereka untuk berpikir bersama. Tentu saja kita orang biasa, tapi kita mesti mengusahakan menyampaikan pikiran-pikiran kita. Terima kasih, hatur nuhun. Mas Herain, ada tanggapan balik? Ya izin, terima kasih Pak. Itulah yang saya bingungkan atau saya dilematis gitu kan. Di satu sisi perkembangan Neuralink itu dikatakan cukup membantu di bagian medis. Jadi orang-orang dengan demensia, penyakit-penyakit berumur seperti itu saya tidak terlalu banyak tahu. Ya. Dan juga penggunaan teknologi yang berbasis data yang dia panca indera kita tuh lebih mampu menangkap berkali-kali lipat dari apa yang sekarang. Di satu sisi semua aspek positif itu ibarat sangat menyentuh, menghanyutkan untuk menggunakan teknologi. Tapi di satu sisi ada sisi negatifnya, yaitu controlling. Apakah sains itu apakah itu aman? Sains itu aman untuk kita? Kan karena kita seperti diekspos terus private kita, seperti kita diawasi oleh data di mana misalkan bagaimana neuron kita bekerja itu kan kita sudah diawasi secara private seperti itu kan. Jadi ya kontrol orang lewat sains kepada diri orang lain itu ya menurut saya itu mengerampas kebebasan juga seperti itu. Jadi saya agak dilematis. Kalau untuk soal ketuhanan, tadi menurut saya seharusnya dikembalikan ke alam. Jadi kita tidak harus dikontrol, nggak harus semua dikontrol oleh sains dan teknologi seperti itu. Mohon maaf. Oke, saya kira sudah cukup ya. Saya tidak membuka lagi. Kalau ada yang
ingin nanti presentasi di kolokium ini berkaitan dengan teknologi, ketuhanan atau yang lainnya, silakan nanti mendaftarkan diri di grup grup yang kami buat di grup Masyarakat Filsafat Indonesia. Jadi sekali lagi saya informasikan bahwa kolokium ini bebas, siapa yang mau presentasi bisa mendaftar sehingga kami akan bisa list, tetapi itu untuk soal waktu akan kami lihat lagi kapan waktu yang masih memungkinkan untuk tahun ini. Tampaknya sudah penuh, tetapi yang jelas siapa yang punya ide dan ingin presentasi silakan mendaftar di grup WhatsApp MFI. Seperti itu ya. Baik, kembali kepada pemikiran Sivananda. Siapa lagi yang mau? Ini ada Mas Randi lagi. Mas Randi masih berkaitan dengan Sivananda kah? Mas Randi? Iya, Mbak Ruth, masih Mbak. Oke, silakan. Sempat terpikir tadi kalau dalam konsep Hinduisme itu ada bahasan tentang ilusi, maya seperti itu. Apakah mungkin manusia itu mencapai pemahaman tentang hakikat ketika sebenarnya apa yang dilihatnya ini di dunia itu kadang-kadang tidak menggambarkan realitas yang sesungguhnya. Tadi makanya saya sampaikan ada keterkaitannya dengan konsep sufisme dalam Islam, bagaimana manusia itu mencapai pemahaman tentang hakikat itu, dia itu merasa nggak ada lagi, yang ada hanya dia gitu. Dia meniadakan dirinya. Jadi ketika hakikat itu masih bisa terkatakan, terbahasakan, anggapannya itu bukan hakikat gitu. Apakah Sivananda juga menganggap hal itu demikian? Apakah hakikat itu masih bisa terkatakan, terbahasakan, terjelaskan seperti itu? Nah, ada sebuah pernyataan bahwa puncak pemahaman itu dia gitu. Apakah di sini Sivananda juga tersebut gitu? Atau hakikat itu emang bisa terjelaskan dengan gamblang dan cukup jelas gitu? Terima kasih Mbak Ruth. Terima kasih kesempatan yang sudah berkali-kali. Oke. Baik, Mbak Sita silakan. Mas Randy, bisa saya tanya lagi ya, ini hakikat yang dimaksud adalah hakikat Tuhan atau hakikat apa? Kalau di konsep sufisme Islam, tapi kan ada emanasi itu, apa yang ada di alam semesta itu pancaran sinar ketuhanan gitu. Jadi semakin turun dia ada tergradasi gitu. Jadi kalau dia ingin kembali kepada pemahaman tentang hakikat wujudnya dia harus meniadakan diri. Jadi ya seperti itu Mbak kurang lebihnya. Atau seperti apa? Kalau untuk soal memahami hakikat Tuhan, ya itu tadi yang sudah saya jelaskan ya lewat step by step, itu tadi langkah-langkah sudah saya jelaskan sebelumnya, dan kemudian hakikat Tuhan itu seperti apa ya ada di alam semesta ini, ada di semua makhluk hidup itu ada percikan Tuhan, seperti itu Mas kira-kira. Kalau untuk soal apakah bisa terkatakan atau tidak, tadi dikatakan bahwa Tuhan menurut si Swami Sivananda adalah tak berawal dan tak berakhir. Jadi kalau ditanyakan apakah kira-kira kapan Tuhan itu muncul, terus kemudian apakah dunia ini diciptakan oleh Tuhan, itu bisa jadi tidak bisa dijawab oleh pikiran manusia. Kira-kira seperti itu Mas. Jadi
saya bisa simpulkan secara subjektif kalau ini ada satu sisi si suami Sivananda berusaha untuk memahami Tuhan dalam konteks kata-kata, tapi ada satu sisi dia tidak bisa memahaminya itu dan menyerahkan itu kepada intuisi seperti itu. Jadi ada satu hal tentang Tuhan yang tidak bisa diterjemahkan lewat kata-kata, kira-kira seperti itu, Mas Randy. Bagaimana, apakah bisa menjawab, Mas? Terima kasih Mbak atas jawabannya. Oke, Sangat cukup ya. menjawab. Oke, cukup. Oke, berikutnya tadi ada yang angkat tangan Mas Budi saya lihat tuh, tapi kok lenyap. Mas Budi? Ya, Mas. Mbak Ruth. Oh, ya silakan. Ya, terima kasih Mbak Ruth. Ini saya ingin komentar tadi tentang kategori jiwa dari Sivananda ya. Jadi ada jiwa imanen dan jiwa transendental yang transenden ya. Nah, saya melihat ada kesamaan dengan filsafatnya Descartes ya. Kalau yang jiwa imanen itu seolah-olah mengontrol tubuh, lalu yang jiwa transendentalnya itu kalau di Descartes itu mungkin bisa dilihat sebagai Tuhan gitu. Tuhan kan itu ada di diri kita kalau di filsafat Descartes. Nah, apakah jiwa transendental itu identik dengan Tuhan dalam pemikiran Sivananda? Lalu saya ingin bertanya bagaimana Sivananda melihat misalnya proyeksi astral gitu. Apakah proyeksi astral itu bagaimana gitu? Apakah jiwa itu yang imanen atau yang transenden? Astral itu kan ada di tradisi Hindu ya. Saya kira itu. Tanya. Ya, Mbak Sita, saya nambahi ya dari Mas Budi tadi ya. Di mana posisi tempatnya keinginan menurut Sivananda dalam diri manusia yang terdiri dari pikiran, jiwa, dan tubuh. Ini keinginan itu di mana? Di pikiran, jiwa, atau tubuh? Nambahi aja tadi. Itu aja Mbak Sita, silakan. Baik, terima kasih Mas Budi tadi ya. Pertanyaan yang terakhir itu sebentar. Saya belum sampai ke situ untuk pengalaman astral. Terus kemudian jiwa yang menurut Sivananda apakah sama dengan Descartes? Kalau menurut Descartes itu jiwa identik dengan Tuhan. Tapi kalau menurut Sivananda itu yang identik dengan Tuhan itu bukan jiwa saja, tetapi ada pikiran dan tubuh. Jadi yang identik dengan Tuhan itu adalah manusia. Di dalam manusia itu ada pikiran, jiwa, dan tubuh yang menurut Sivananda itu tidak berdiri sendiri, tapi mereka saling berhubungan. Seperti itu. Jadi itu mengapa akhirnya Sivananda disebut sebagai orang yang berpikiran non-dualis. Dan kalau tadi pertanyaannya apakah jiwa identik dengan manusia? Tidak, tapi manusia identik, jiwa identik dengan Tuhan tidak, tapi manusia identik dengan Tuhan. Kira-kira seperti itu, Mas Budi. Terus kalau untuk Mbak Ruth, Kak Ruth, kemauan itu lebih kepada pikiran, Kak Ruth. Seperti itu. Jadi kemauan, kemudian keinginan itu dikelola oleh pikiran. Kurang lebih seperti itu, Kak Ruth. Bagaimana Kak Ruth? Keinginan karena ini sebenarnya maksudnya ke rasionalitas kan? Ya. Oleh Sivananda itu boleh atau itu justru yang harus dikendalikan? Dia tidak boleh sebentar. Jadi sebenarnya dia itu lebih cenderung kepada selama keinginan dan kemauan itu bisa mengarahkan kepada sesuatu yang humanis dan etis itu tidak masalah Kak Ruth. Jadi manusia itu kan nanti dalam prosesnya ketika dia punya pikiran, jiwa, dan tubuh, dia akan berusaha untuk menyeimbangkan antara kehidupan yang spiritualis dan materialis itu tadi. Jadi selama itu lebih mengarah ke spiritualis, yaitu misalkan humanis dan etis, itu tidak masalah. Kira-kira seperti itu, Kak Ruth. Oke. Jadi kalau itu berkaitan dengan keserakahan misalnya, apalagi dihubungkan dengan ekonomisme, keserakahan yang mendominasi manusia, maka itu tampaknya Sivananda tidak turun sampai ke sana ya. Dia membatasi kepada jalan menuju spiritualitas. Begitu ya, Mbak ya. Kalau keserakahan itu juga keinginan kan lahir dari keserakahan. Saya masuk ke dalam ranah pikiran menurut Sivananda. Oh, oke. Bisa dikontrol seperti itu kira-kira. Jadi kayak seperti begini, Sivananda pernah menjelaskan bahwa sesuatu yang tidak etis menurut dia itu adalah contohnya kalau di India misalnya ada 4 kasta itu tadi ya. Jadi yang boleh membunuh itu adalah kasta prajurit Ksatria. Seperti itu.
Tapi untuk kasta Brahmana, Sudra itu tidak boleh membunuh. Kurang lebih seperti itu. Jadi di situ kan di sisi lain akhirnya ada pengontrolan. Jadi yang etis menurut beliau itu seperti itu contohnya. Kira-kira begitu Kak Ruth. Bagaimana Kak Ruth? Oke lah. Saya persilakan lagi kepada kawan-kawan. Satu putaran lagi sebelum pukul 9. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau menanggapi. Mas Budi, bagaimana Mas Budi? Iya, tadi saya ingin sebenarnya ini berpikir kalau jiwa yang transenden itu ya, yang transendal itu kan jiwa yang mengawasi. Nah ini kan karakter mengawasi itu kan seperti Tuhan gitu. Nah itu saya berpikir seperti itu. Dan ternyata Tuhan itu ada dalam diri manusia, bukan berarti dalam jiwanya ya, atau apa dalam tubuhnya gitu. Ya, Tuhan itu ada dalam diri manusia. Di dalam diri manusia itu ada gabungan dari tubuh, pikiran, dan jiwa. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu Mas Budi. Jadi kalau mau bicara soal jiwa saja tidak bisa karena ketiganya itu saling berhubungan dan melengkapi. Jadi tidak selamanya tubuh itu buruk dalam pemikiran Sivananda, tapi justru sebenarnya tubuh itu bisa dijadikan sebagai kendaraan ya, atau instrumen jiwa untuk mendapatkan moksa. Bisa seperti itu. Jadi saling melengkapi kira-kira Mas Budi. Iya. Karena itu Mas Budi nggak tepat dibandingkan dengan Descartes, jauh berbeda sekali dengan Descartes. Descartes justru memisahkan antara jiwa dan tubuh. Iya, berarti iya. Beda sekali. Beda, ya? Konsep rasionalitasnya ini Sivananda India dengan Descartes sebagai bagian pionir dari filsafat Barat yang saintis, yang instrumentalis, beda. Jauh berbeda. Soalnya kan tadi ini ada penjelasan kalau ada jiwa yang mengontrol tubuh ya, atau jiwa yang berurusan dengan pencerapan gitu, panca indera, pokoknya jiwa yang imanen gitu. Tapi itu ternyata bukan tubuh ya itu ya. Atau gimana sih? Dan lagi tadi setahu saya, penangkapan saya dari Mbak Sita tadi, Sivananda tidak menstrukturkan relasi antara pengetahuan jiwa dan tubuh. Itu tidak struktur, tidak hierarkis ya. Ya Mbak Sita ya. Tidak hierarkis ya, tidak terstruktur secara hierarkis gitu. Antara pikiran, jiwa, dan tubuh, Kak? Ya, kan nggak hierarkis kan, sepenangkapan saya. Agak lain dengan Descartes. Descartes itu rasio pikiran itu yang paling utama, dan tubuh itu justru entitas yang nggak dikenal. Karena itu kemudian jiwa mengungguli tubuh. Hierarkis strukturnya. Kalau Sivananda yang saya tangkap enggak ya? Enggak, dari penjelasan Mbak Sita. Ya, sejauh penangkapan saya dari pembacaan tentang itu. Iya, gitu Mas Budi. Iya. Gimana? Iya, emang iya integral berarti ya itu ya, jiwa, tubuh, pikiran. Tapi pikiran dan jiwa juga itu kan mungkin agak bisa dipermasalahkan juga, apakah jiwa kan ada misalnya kalau ditelusuri itu jiwa bisa juga artinya soul gitu ya. Tapi bisa juga pikiran gitu. Kalau di Descartes dia pikiran gitu. Emang agak ini juga sih. Kalau pikiran kan berarti kita menyadari diri gitu, menyadari dengan pikiran kita, dan itulah jiwa gitu. Kalau menurut Descartes itu ya. Tapi memang Descartes memang ada kategori yang suatu yang non fisik itu. Jadi memang nggak bisa disamain juga sebenarnya. Nggak bisa. Iya. Kayaknya beda itu, beda jurusan. Beda jurusan, beda. Baik, satu orang lagi silakan, saya persilakan. Jam 9 kurang 10 menit soalnya sekarang. Silakan satu orang lagi. Saya buka. Ada yang mau menanggapi? Siapa? Silakan. Kalau enggak akan saya todong. Silakan satu lagi. Mbak Naya, ini ada Mbak Naya. Mbak Naya mau menanggapi? Mbak Naya di Amerika ini. Silakan Mbak Naya, kalau mau menanggapi. Maaf Mbak, aku dengerin aja dulu. Dengerin, oke. Baik, siapa? Nggak ada lagi yang mau menanggapi? Oke, kalau enggak, saya minta Mbak Sita untuk semacam closing statement atas pemikiran Sivananda ya, dalam arti bagaimana posisi Mbak Sita sendiri dalam menilai
Sivananda. Tadi kan Mbak Sita, kalau yang tadi kan presentasi Mbak Sita mencoba menjelaskan pemikirannya Sivananda. Nah, sekarang yang belum dimunculkan oleh Mbak Sita adalah sikap atau positioning Mbak Sita sendiri terhadap Sivananda. Nah, sebagai closing statement kita ingin mendengarkan. Silakan Mbak Sita. Baik, terima kasih. Mungkin tidak akan panjang lebar ya Kak Ruth ya. Di posisi saya sebenarnya itu kenapa saya menjadikan beliau sebagai topik skripsi saya, itu karena di sisi lain saya setuju dengan pemikirannya Sivananda seperti itu. Jadi yang menurut saya itu cukup menarik adalah Sivananda itu melihat agama itu dari sudut pandang cinta. Seperti itu. Jadi tidak hanya dilihat sebagai kepercayaan. Kira-kira seperti itu. Karena kenapa ada unsur cinta di dalam agama, itu yang bisa menjadikan jawaban atau solusi atas konflik agama yang selama ini masih ada. Lebih seperti itu. Karena konflik itu kan ada karena nggak ada cinta ya, nggak ada empati. Kalau ada cinta dan empati kan tidak akan ada konflik. Seperti itu, kurang lebih begitu. Terus satu. Yang kedua, saya temukan juga bahwa sebenarnya yang menarik di sini yoga itu tidak hanya dilihat dari sudut fisik saja atau olah tubuh, tapi juga disiplin spiritual. Misalnya kita harus bekerja dengan ikhlas. Terus seperti tadi Vivekananda mengatakan, apapun itu keyakinan yang dianut, entah itu kita ateis atau entah itu kita penganut suatu agama tertentu, yang penting kita harus bekerja dengan ikhlas. Seperti itu. Nah, itu yang menarik adalah bahwa itu adalah bagian dari yoga. Jadi yoga itu selama ini yang saya pahami waktu itu S1 ya, itu hanya olah tubuh, tapi ternyata di sisi lain ada sisi filosofisnya, ada sisi religiusnya dan spiritualitasnya, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian pemikiran Sivananda bisa saya simpulkan kalau sampai sekarang masih relevan juga untuk dijadikan pertimbangan atau alternatif dalam melihat konflik agama, terus kemudian diskriminasi kelas, kasta, terus apa lagi ya? Kurang lebih seperti itu, Kak Ruth. Ya, kalau kelemahannya, Mbak Sita melihat di mana kelemahan? Biasanya pemikiran pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Kalau kelemahannya, kira-kira nambahin lagi, saya ingin tanya. Kritik, bukan kelemahan. Kritik Mbak Sita terhadap pemikiran Sivananda bagaimana? Kritik terhadap pemikiran Sivananda, ini saya tambahin ya, Kak Ruth ya. Jadi, ini bukan kritik sebenarnya, tapi tantangan yang saya hadapi waktu mengerjakan skripsi ini ya, kesulitan untuk mengakses atau menganalisa istilah-istilah yang berbau India, terus struktur filsafat India, karena selama ini kan kita kenalnya Barat ya, terus kemudian itu saya agak kesulitan untuk memahami India, terus kemudian kritikan untuk Sivananda itu satu saja sih sebenarnya itu tadi soal yang tadi diobrolkan dengan Mas Naryo tentang karma dan kasta. Jadi beliau itu perlu menjelaskan juga bahwa sebenarnya pemikiran tentang kasta itu hasil dari karma manusia, itu apakah akhirnya nanti itu bisa dijadikan sebagai semacam senjata untuk mengamini atau menyetujui terjadinya diskriminasi terhadap kasta yang lebih rendah, karena dikatakan bahwa orang yang kastanya lebih rendah itu karena kehidupannya tidak lebih baik di zaman dulunya. Itu mengapa dia mendapatkan kasta seperti itu. Jadi perlu ada penegasan bahwa konsep ini itu harus dihubungkan dengan konsep kehidupan yang humanis dan etis itu tadi kira-kira. Jadi tidak ada akhirnya orang yang kastanya lebih rendah itu akan didiskriminasi atau direndahkan dan seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sita sudah menutup acara ini. Jadi saya kira tidak ada kesimpulan yang akan saya berikan, tetapi saya akan menggarisbawahi tadi closing statement dari Mbak Sita bahwa yang menarik dari pikiran Sivananda itu masih relevan dengan situasi sekarang, yaitu setidaknya bisa untuk mengantisipasi konflik-konflik antar agama yang belakangan ini di Indonesia sangat tajam ya, dan berbagai hal bahkan pemilu pun kemudian selalu dikaitkan dengan soal agama dan kemudian semakin memperuncing konflik agama. Mungkin juga akan menarik jika pemikiran Sivananda nanti bisa dipersandingkan dengan pikiran-pikiran dari lokal-lokal budaya-budaya yang ada di Nusantara ya. Itu juga akan menarik untuk mencegah melebarnya atau tajamnya konflik identitas berdasarkan agama ini. Saya kira itu menarik sekali
terima kasih sekali Mbak Sita atas kesediaannya untuk memaparkan pemikiran Sivananda yang memberikan insight bagi kita tentang apa yang disebut spiritualitas. Sebagai penutup, saya persilakan Mas Naryo untuk menutup. Mas Naryo ini adalah koordinator Masyarakat Filsafat Indonesia, supaya semua juga mungkin yang baru hadir mengenal. Saya persilakan Mas Naryo. Mas Naryo. Ya. Ya, silakan menutup acara ini, Mas. Harusnya nggak usah ada penutupan dari saya. Ya, apalah, closing statement juga lah, gitulah. Ya, pertama terima kasih ya Mbak Sita. Ini sudah sharing terkait pemikiran dari suami Sivananda. Menurut saya buat kami di komunitas ya, karena ini komunitas kita bersama dan teman-teman juga memang diberi ruang untuk memberikan sharing, kesempatan untuk sharing. Selagi itu memang ada kaitannya dengan pemikiran filsafat ya. Dan menurut saya dalam 2 pertemuan terakhir ini, termasuk malam ini, kita mendengarkan filsafat dari tradisi yang mungkin tidak terlalu akrab buat mayoritas teman-teman di FFI. Kemarin dari Toshi Koizutsu ya, dalam tradisi Jepang, dan sekarang dari tradisi India. Menurut saya ini bagian dari kita untuk tetap terbuka kepada semua ya. Saya rasa mungkin juga nanti termasuk filsafat khas yang mungkin punya corak Indonesiaan ya. Menurut saya itu juga penting untuk kita dengarkan. Sekali lagi terima kasih ya Mbak Sita, Mbak Yud juga yang sudah memandu, dan para partisipan ya. Pak Wawan, terima kasih Pak Wawan. Saya rasa itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, sebelum saya tutup, perlu saya informasikan bahwa kolokium berikutnya, topiknya mengenai filsafat pendidikan, tanggal 4 April. Maaf, saya lupa. Mas Hendar, siapa narasumbernya ya? Mbak Ririt. Mbak Ririt ya, oke. Jadi informasi bahwa kolokium berikutnya tanggal 4 April, topiknya di sekitar filsafat pendidikan dan narasumbernya adalah Mbak Ririt. Mungkin di antara kawan-kawan yang hadir di sini tertarik secara khusus dengan filsafat pendidikan, silakan dan jangan lupa untuk hadir. Sekali lagi, selamat malam. Untuk yang berada di Amerika, selamat pagi tentunya. Selamat pagi atau agak siang ini. Atau dimanapun berada. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Sampai bertemu lagi tanggal 4 April di kolokium mendatang. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Mbak Sita, Terima kasih. matur ya Mbak Sita ya. Mbak Sita, makasih ya. Mbak Yud, tolong matikan recordingnya. Thank you, Mbak. Yoi. Bentar. Makasih Mbak Yud udah memoderasi. Makasih teman-teman semua yang sudah hadir. Salam sehat sejahtera.